Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair, Masya Allah. Nah teman-teman, kembali lagi dengan Ustami di blog fikih ini. Ya, semuanya sudah siap bukunya? Sudah siap mendengarkan dan melihat video Ustami? Oke, kita langsung. Teman-teman, silahkan teman-teman buka buku fikihnya pelajaran ke-6 halaman 49 tentang hukum-hukum terkait dengan masbuk. Kholas? Yuk semuanya, sambil mendengar dan melihat video ini, silahkan teman-teman juga membaca buku yang ada di depan teman-teman. Nah, masbuk itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Masbuk adalah makmum yang tertinggal 1 rakaat atau lebih dari sholat jamaah. Jadi ketika seorang makmum tertinggal sholat jamaah baik 1, 2, ataupun 3 rakaat dan seterusnya, itu disebut dengan masbuk. Nah, masbuk itu 1. Bila tiba di masjid sedangkan imam sudah ruku, maka langsung takbiratul ihram sambil berdiri, kemudian takbir dan ruku. Hal ini terhitung 1 rakaat dan mendapatkan sholat berjamaah. Jadi masih terhitung sholat berjamaah jika makmumnya itu tadi tidak tertinggal ruku. Kemudian bila ragu-ragu apakah ikut ruku bersama imam atau tidak, maka tidak terhitung 1 rakaat, tapi harus ditutup dengan sujud syahwi setelah imam salam. Kemudian bila tiba di masjid sementara imam sudah sujud atau duduk, maka harus langsung mengikuti gerakan imam ya. Dan makmum menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam selesai dari salam yang kedua. Salam kanan, salam kiri. Setelah salam kiri tadi, makmum yang tertinggal langsung menyusul untuk menambahi rakaat yang tertinggal. Nah, kemudian orang yang tidak mendapat sholat jamaah di masjid tidak lepas dari 2 kondisi. Yang pertama ada bila masjidnya memiliki imam rawatib atau imam tetap, maka makruh baginya untuk mengadakan sholat jamaah sendiri karena dapat dianggap membuat perpecahan. Kemudian yang kedua, bila masjidnya terdapat di tempat umum seperti pasar, pertokoan, atau pinggir jalan raya, maka tidak mengapa mengadakan sholat jamaah sendiri karena tidak akan dianggap membuat perpecahan. Dan kemudian bila tidak ada juga jamaah selanjutnya, maka orang yang ada di masjid disunahkan untuk sholat bersamanya. Paham tum? Jangan lupa soal dan latihannya tentang pelajaran ke-6 dikerjakan. Kita lanjut pelajaran ke-7 halaman 51 tentang uzur sholat Jumat dan jamaah. Meskipun sholat wajib dilaksanakan di masjid secara berjamaah, namun bila ada halangan boleh loh untuk kita tidak menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Nah, berikut ini diantara uzur tersebut ya. Ketika kita tidak bisa menghadiri sholat jamaah, kita disebut sebagai orang yang uzur. Nah, uzur ini apa saja? 1. Sakit. 2. Khawatir terhadap keselamatan jiwa, harta, dan keluarga. 3. Merasa terganggu karena hujan, tanah becek, atau udara dingin. 4. Makanan lezat telah dihidangkan. 5. Menahan kencing, berak, atau kentut. Sebab hal-hal ini mengurangi kekhusyuan. Yang keenam, mendapat amanah untuk menjaga sesuatu dan takut hilang bila ditinggal pergi. Yang ketujuh, mendampingi orang sakit bila tidak ada yang menggantikan. Kemudian, bagi yang memakan bawang merah atau bawang putih dimakruhkan untuk pergi ke masjid. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, maka hendaknya ia tidak pergi masjid. Duduk saja di rumah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kenapa demikian? Karena hal ini mengganggu orang yang pada sholat.
Nah, tapi misalnya jika bisa menghilangkan baunya setelah makan bawang merah dan bawang putih, tidak apa-apa dan diwajibkan malah untuk sholat berjamaah di masjid. Paham tum? Alhamdulillah, jangan lupa soal-soal latihannya juga dikerjakan. Kemudian kita lanjut yuk ke pelajaran ke-8 halaman 53 tentang tata cara orang yang beruzur mengerjakan sholat. Nah, yang pertama ada orang yang sakit. Jadi Allah itu memberikan rukhsah atau keringanan pada makhluknya ketika mengerjakan sholat. Jika misal kita ada uzur yaitu sakit. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Yang pertama, bila mampu berdiri maka wajib untuk mengerjakan sholat sambil berdiri walaupun dalam keadaan sakit selama masih mampu. Yang kedua, bila tidak mampu berdiri maka boleh sambil duduk. Ketika ruku cukup membungkukkan punggung saja. Begitu juga ketika sujud cukup membungkukkan punggung tapi lebih rendah dari ruku. Namun bila mampu sujud di atas lantai maka wajib melakukannya. Paham tum? Kemudian yang ketiga dibalik bukunya. Oke, yang ketiga, bila tidak mampu duduk maka boleh sambil tidur miring dengan wajah menghadap ke kiblat. Yang keempat, bila wajah tidak mampu diarahkan ke kiblat maka boleh tidur terlentang dengan kedua kaki yang mengarah ke kiblat. Nah, teman-teman, setelah orang yang sakit yang diberi kemudahan, yang kedua adalah musafir. Musafir itu orang yang sedang dalam perjalanan bepergian. Paham tum? Oke, bepergian termasuk uzur yang membolehkan untuk mengqashar sholat. Mengqashar itu mempersingkat sholat. Ya, qashar hukumnya sunnah. Boleh bagi musafir untuk tidak mengqashar sholat. Namun yang disunahkan Nabi adalah mengqasharnya. Sebab Nabi Muhammad senantiasa mengqashar sholat tiap kali melakukan safar. Paham tum? Oke, hukum-hukum seputar sholat musafir atau orang yang berpergian. Ada dua. Yang pertama, mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yakni sholat duhur, asar, dan isyak. Yakni bila ia sholat sendirian atau berjamaah di belakang imam yang juga musafir. Adapun sholat subuh dan maghrib maka tidak boleh diqashar. Yang kedua adalah menjamak sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isyak. Baik mau jamak takdim atau di awal waktu sholat atau jamak takhir di akhir waktu sholat. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah 3 bab kita pelajari di video ini. Ustami harap teman-teman tetap mengerjakan tugas-tugas yang ada di 3 bab yang kita bahas sekarang ini ya. Usahakan pengumpulannya sampai akhir minggu ini ya. Karena kalau misalnya minggu depan teman-teman sudah fokus untuk pelajaran-pelajaran lain, insya Allah mudah kan? Dan jangan lupa besok Jumat kita akan mengadakan Zoom tentang 3 bab ini. Yang belum mengikuti Zoom kemarin-kemarin, jangan lupa untuk besok mengikuti ya. Bagi yang sudah, tetap harus semangat, tetap harus ikut, oke? Karena Ustami semangat, jadi teman-teman juga harus semangat. Paham tum? Alhamdulillah. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan disimpan dulu pertanyaannya, dicatat. Kemudian besok Jumat ketika Zoom bisa langsung ditanyakan dengan Ustami dan didengarkan oleh teman-teman yang lain. Paham tum? Alhamdulillah, jazakumullah ya teman-teman sudah mendengarkan video penjelasan dari Ustami. Dan barakallah teman-teman mendapatkan tambahan 3 ilmu karena 3 bab. Masya Allah. Jazakumullah. Ustami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.